Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yohan Simora di series membuat aplikasi penjualan mobil berbasis Android. Nah, di video kali ini kita akan membuat input atau tambahkan data dari tabel beli cash ya. Di sini atributnya adalah kode cash, KTP, kode mobil, tanggal cashnya beserta cash bayarnya. Nah, di sini kan ada KTP sama kode mobil. Jadi kita butuh nanti untuk menambahkan ke dalam ini untuk mengakses tabel pembeli beserta dengan tabel mobilnya. Lalu di sini cash bayar, yang namanya pembelian cash itu kan berapa harga barang yang dibeli, segitulah yang dibayarkan. Jadi nanti harga pada tabel mobil ini sama dengan harga yang ada pada cash bayar ini. Jadi di sini kita tambahkan di backendnya yang file PHP itu tambah cash. Di sini itu include koneksi dalam readernya content type JSON supaya mengembalikan data ke dalam bentuk JSON. Lalu response, sukses, post, dan selanjutnya. Lalu di sini kita masukkan variabel-variabel tadi, kode cash, KTP, kode mobil, serta list tanggalnya. Lalu untuk harganya itu kita ambil dari tabel mobil tadi, select harga from mobil where kode mobil yang dipilih, lalu kembalikan parameternya. Nah, ini harga, insert untuk beli, dimana kode cash, KTP, selanjutnya tanda tanya. Oke, di sini ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam adalah ini harga, yang mana harga itu diambil dari tabel mobil. Oke, coba diperhatikan lagi. Oke, sekarang kita ke Android Studio-nya. Di sini masuk ke bagian layout, yaitu activity tambah beli cash. Isinya ada begini ya. Ada kode beli, ada nomor KTP pembeli, itu berupa spinner nih, untuk menampilkan data dari tabel pembeli tadi ke dalam combo box kita ya. Lalu mobilnya juga pakai spinner, lalu tanggalnya pakai edit text, dan input type-nya date, focus label-nya false, applicable-nya true. Oke, lalu kita ke Java-nya, bagian Java atau controllernya untuk tambah cash activity. Nah, defaultnya kan seperti ini, dikarenakan itu adalah activity tambah beli cash tadi, yang ini. Oke, pertama sekali kita buat dulu variabel-variabel untuk menampung ID-ID yang ada pada edit text serta spinnernya ya. Kita close dulu. Oke, kita buat variabel yang namanya id kode cash, lalu yang berupa edit text tadi ya. Selain ini adalah tanggal, lalu yang bertipe spinner tadi, spinner, ada spinner KTP, dan spinner mobil. Oke, setelah itu di metode onClick-nya, lalu tadi ada tombol ya, tombol button, tombol simpan ya. Masih belum variabelnya, tipenya button, ada yang simpan, lalu array list untuk list view-nya, list view untuk ini nanti ya, untuk pembeli dan KTP. Array list, tipenya string, variabelnya list pembeli, sama dengan new array list. Lalu array list mobilnya juga copy saja, pas di bawah ini kita ganti jadi list mobil. Ini kan, lalu selanjutnya itu array list untuk nilai asli kode KTP dan kode mobilnya. Ini kan nanti untuk menampilkan itu nama pembelinya, ini menampilkan kode mobil, mereknya, tipenya, beserta lain-lain. Kalau ini cuma untuk menampung kode sama KTP-nya ya, nama KTP. Ini tipenya string. Oke, list KTP value, sama dengan new array list. Lalu untuk mobil juga kita pasang saja di sini. Ini kita ganti jadi list mobil value. Oke, setelah itu ini hapus. Setelah itu di metode onClick-nya kita panggil semua ID-ID yang ada pada activity tambah beli cash ini ke dalam variabel yang sudah kita buat. Oke, ini kode cash sama dengan find view by ID, lalu ID. Nah, untuk kode cashnya edit kode cash.
Nah, yang lain kita kopas lalu ganti-ganti saja nama variabel beserta ID-nya nanti. Oke, ini tanggal ini edit tanggal ya. Nama variabelnya ya edit tanggal. Ini spinner KTP, nama ID-nya spinner KTP. Lalu ini spinner mobil, lalu ID-nya itu spinner mobil. Oke, lalu buat simpannya, btn simpan, lalu tombol simpannya ini ID-nya, tombol simpan, Oke. Lalu di sini kita buat untuk URL atau API yang perlu nanti ya, itu ada ini yang perlu diakses itu nanti di dalam activity tambah case activity-nya adalah ini tambah case, lalu butuh untuk tampil pemilik dan tampil mobil. Nah, lalu kita buat di sini private static final tipe data string URL tambah sama dengan oke, untuk itunya kita ambil saja dari tambah mobil aja, kita cari linknya, lalu kita paste ke dalam, lalu ini kita ganti jadi tambah case, tambah case. Nah, lalu kita copy saja untuk tampil mobil dan tampil pembelinya. Ini URL pembeli ini jadi tampil pembeli, ini URL mobil ini jadi tampil mobil. Oke, setelah itu nah kita isi, kita buat dulu panggil metode untuk menampilkan spinnernya load pembeli. Ini masih error karena belum kita buat metodenya, jadi biarkan saja dulu load mobil. Oke, lalu untuk tanggalnya tanggal, nah, supaya nanti ketika diklik ini tanggal itu muncul kotak dialog yang berupa pemilihan tanggal, jadi kita butuh set all click listener. Oke, tanggal set on click listener. Oke, gitu. Nah, kita panggil metode show repeater ya untuk metode menampilkan tanggal. Oke, masih merah karena belum kita buat metodenya. Ini untuk memilih tanggalnya, ketika diklik maka akan direspon dengan menampilkan metode show repeater. Oke, lalu btn simpan, kita buat juga set on click listener-nya, set on click listener v itu. Oke, kita masukkan variabel tadi kode case, kita buat variabel baru string kode case sama dengan kode case get text to string print, lalu string tanggal
string tanggal sama dengan edit tanggal, get text to string print. Oke, nah lalu kita buat percabangan untuk validasi. Jika salah satu kosong maka ada pop-up muncul, yaitu harap isi semua data pesan masuk ya. Kode cache is empty. Jika kode cache kosong atau tanggal itu kosong, maka terus make text di pesannya itu harap isi semua data, lalu terus lagi link show. Nah, jika semuanya berisi, else kita buat variabel pembeli, terus pembeli sama dengan kita ambil datanya dari spinnernya, yaitu get select item position, lalu kita ambil ID nya ya, posisi dari spinnernya. Kode mobil sama dengan spinner mobil get select item position. Oke, lalu string ktt sama dengan list ktt value get pos pembeli, lalu string kode mobil, ini seharusnya pos ya, posisi. Oke, sini kode mobil sama dengan list mobil get pos mobil, lalu kita panggil metode simpan datanya. Nanti kita buat metodenya ya, simpan data, dimana parameternya ada kode cache, ada KTP, ada kode mobil, dan ada tanggal. Oke, setelah itu kita buatlah metode-metodenya. Ini show picker, load pembeli, load mobil, sama simpan datanya. Oke, di sini di luar dari metode onCreate-nya. Oke, kita buat dulu metodenya. Private void show the picker. Oke, di sini masih kosong. Lalu lagi juga private void load pembeli untuk menampilkan data pembeli ke dalam spinner atau combo box-nya ya. Oke, masih kosong isinya. Lalu private void load mobil, isinya masih kosong. Lalu metode untuk simpan datanya private void simpan data. Nah, kita kasih parameter final string kode cache sesuai ini tadi, kode cache koma, ini kita bikin saja paste sudah berapa nih kode cache KTP kode mobil beserta dengan tanggal. Oke, setelah itu kita isi masing-masing dari metodenya. Tanggal final, dapat dulu variabel kalender, nama variabelnya kalender sama dengan kalender get instance.
Nah, itu kita buat variabel untuk tahunnya, integer year sama dengan kalender get kalender year untuk tahun ya. Lalu integer month atau bulan sama dengan kalender get kalender month. Lalu integer day sama dengan kalender get kalender day of month. Lalu get picker dialog, untuk menampilkan kotak dialog get picker dialog, kita kasih objeknya dialog sama dengan new get picker dialog. Lalu ini nama kelas kita tambah case activity this koma get picker view. Ini kita enter saja ya supaya nggak terlalu panjang ke samping. Get picker view integer year 1 integer month 1 integer day of month Oke, string tanggal sama dengan year 1. Oke, ditambah dengan ininya pemisahannya ya. Month 1 plus 1 lalu day of month lalu titik tanggal si teks tanggal. Oke, lalu di sini kita panggil variabelnya semua, year, month, day. Lalu objeknya kita show dialog show. Oke, untuk get pickernya udah menampilkan pop-up memilih tanggal. Oke, lalu kita buat untuk supaya ini spinner atau combo box ini dapat menampilkan data dari tabel tampil pembeli dan tampilan mobilnya di sini ya, di load pembeli sama mobil. Oke, sama seperti menampilkan data, caranya hampir sama. Oke, kita buat dulu object request new object request dari kelas string request objeknya new string request metodenya get untuk memberikan data yang kita get, lalu pakai URL tampil pembeli ini, URL pembeli request response.
Oke, seperti biasa untuk mengakses basis data, try and catch dulu, try and catch exception print refresh. Oke, lalu di sini kita buat objek dari kelas JSON array, dan objeknya array sama dengan new JSON array. Expose. Kita clear dulu list pemilihnya, lalu list value-nya kita clear juga, lalu buat perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari panjang arraynya, lalu iterasi naik. Oke, JSON object sama dengan array get JSON object, parameternya adalah iterasinya tadi i. Lalu yang mau kita tampilkan itu di sini untuk pembeli cuman KTP sama nama pembelinya saja ya. Nah, string KTP sama dengan objek get string. Nah, ini sesuai dengan data kita KTP, lalu string nama sama dengan objek get string nama pembeli. Oke, ini nama pembeli, Oke, lalu masukkan ke dalam list pembelinya, add KTP, terus pemisahnya nama. List KTP value, add KTP. Nah, nanti yang tampil di ini spinnernya itu adalah ini nama KTP-nya, nomor KTP-nya, lalu ada nanti strip baru namanya. Oke, setelah itu kita buat array adapternya, array adapter tipe-nya string, nama objeknya adapter sama dengan new array adapter is Android. Simple spinner item, simple spinner program item. Lalu spinner KTP, kita set ke adapternya dulu, adapter kasih di sini error. Error to string. Lalu balik new request key this error to string, error Oke, untuk load data ke dalam spinnernya atau boxnya untuk kembali sudah. Selanjutnya untuk spinner mobilnya.
Hanya sama, cuman nanti URL-nya kita ganti jadi URL mobil beserta dengan ini get string-nya sama nama variabelnya itu sesuai dengan tabel yang ada pada atribut yang ada pada tabel mobil beserta dengan ini ya, list pembeli berubah jadi list mobil, ini list mobil value gitu ya. Nah, ini kita copy saja isinya sampai sini ya. Tapi pas dari situ ini jadi list mobil, URL mobil, ini list mobil, ini list mobil value. Mobil ini harus dibedakan ya, ini untuk array listnya, ini harus dibuat list mobil value karena dia untuk mengetahui posisinya. Oke, list mobil value ini jadi list mobil, ini list mobil value. Get dari mana? Tiba-tiba jadi get ya. List mobil value. Oke. List mobil value. Oke, lalu ini isinya kode. Ini kita ambil semua ya. Tadi pembeli cuma nama sama KTP-nya, ini kode, merek, tipe, warna sama harganya kita ambil semua. Untuk kita ambil aja dari data mobil supaya cepat. Mana dia? Nah, ini kita ambil aja langsung dari sini. Tapi pasti ke dalam ini. Oke, kita pakai string aja. String. Oke, ID, merek, tipe, ini kita ganti aja kode. Oke, ini kode mobil, merek. Nah, di sini kita buatlah sesuai dengan variabel-variabel yang ada. Merek, tipe, warna, harga. Oke, ini jadi kode. Nah, ini salah karena tipe string jadi get string. Save. Sepertinya ada yang ketinggalan ya. Coba ini lari. Simple spinner item. Nah, ini list pembeli. Lalu di sini ada trailer, set drop down view research, itu adalah Android, air, layout, baru ini simple spinner drop down item, lalu spinner KTP. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, ini jadi list
mobil. Sip. Oke. Coba kita run dulu ya. Oke, kita lihat dulu untuk data beli cashnya apakah sudah udah muncul ya untuk KTP, tapi mobil belum. Ini tanggal, udah berfungsi tanggalnya untuk pemilihan tanggal ya. Oke, jadi gitu dia. Tinggal list mobilnya masih kurang. Oke, sudah nemu. Jalurnya ya, di sini kan kita pakai spinner KTP untuk load combo box atau spinner pembelinya. Di sini dia daftarnya salah, ini harusnya spinner mobil ya. Save, coba kita run ulang. Oke, sudah successful. Oke, dapat cash. Tanggal. Oke, sudah muncul ya. Ini combo boxnya sudah menampilkan data dari tabel lain. Untuk tanggalnya juga sudah muncul kotak dialog memilih tanggal. Selanjutnya kita akan membuat fungsi dari ini metode simpan datanya. Oke, kita buat dulu objek string requestnya. Kita panggil string request, nama objek string request sama dengan new string request. Nah, request metode yang kita pakai adalah metode post untuk tambah. Kalau menampilkan itu get, untuk menambahkan itu post. Oke, lalu kita isi URL nya, yaitu URL tambah ya, ini yang mana backendnya itu adalah tambahcase.php. Oke, kita tambahkan di sini URL nya, lalu response response error yes. Lalu kita buat pesannya terus text di response terus link no buat percabangan jika respons mengandung contains data berhasil disimpan. Di sini data berhasil disimpan. Maka setelah activity new intent this tambah activity tambah case activity this dia
ke data cache activity class. Lalu finish. Jika error, oke, jika error maka pesannya push naked this gagal menemukan data. Menemukan data tambah serok, lalu post lagi screenshot. So lalu kita buat objeknya, log chat jika error, misalnya fully error, history. Lalu kita buat di sini untuk metode hashtag-nya. Kalau kita override dulu, lalu buat metode hashtag-nya protected net string get params string params sama dengan new hashmap, lalu params ini sesuai dengan atribut-atribut yang ada di tabelnya, tabel pembelian secara cache, dengan atribut-atributnya. Kode cache KTP, kode mobil, beserta cache tanggal. Oke, kode cache. Lalu parameternya ini kode cache. Oke, ini paste saja. Paste. Oke, ini tadi KTP. Ya, KTP. Ini sama parameter KTP. Oke, tepat sekali. Ini kode mobil. Kode mobilnya. Ya, di sini kode mobil. Di sini cache TDL. Di sini tanggal. Ini kan ada parameternya, jadi harus ada return ya. Return, yang di return adalah ini parameternya params. Oke, di sini lagi poly request query list string request. Oke, kita coba run dulu apakah sudah bisa. Oke, runnya sudah selesai. Coba kita buka aplikasinya. Loading lama ya. Oke, ke data cache. Oke, sudah ada dua data sebelumnya. Coba kita tambahkan.
Oke, coba ya. Ini C003. Yang belum ada itu berapa ya? Ini C003 belum ada. Oke. Ini C003, nama pemiliknya si Rojaki. Yang dibeli adalah mobil Lamborghini Panigale warna merah, harganya 725 sekian lah ya, karena nggak kelihatan sampai sana terlalu panjang. Lalu tanggal hari ini. Oke kan, coba kita simpan apakah sudah berhasil. Semua data wajib diisi, tapi belum berhasil ya. Coba kita cari dari mana. Oke, sudah nemu masalahnya ternyata di sini ya, di warna scoopnya. Di sini kan kode mobil nih, atributnya atau variabelnya. Jadi sini double L harusnya mobil aja, kita save. Jadi dia nggak dianggap. Jadi kode mobilnya terskip. Kalau kode mobil terskip, maka di sini ini kan tidak terisi kode mobil. Jadi pesannya itu semua data wajib diisi. Diisi tadi kesalahannya. Coba kita run apakah sudah bisa. Install finish. Oke, kita tambahkan ya data bentuknya. Tambah. Kode aplikasinya BC003. Yang membeli itu si Rojaki, yang dibeli mobil Lamborghini Panigale warna merah. Tanggalnya itu tanggal hari ini sampai berapa. Kita simpan. Ini kan harusnya dimasukkan ya total bayarnya, tapi dia mengambil dari harga mobil ini. Kan beli cash itu berapa harganya segitu yang dibayarkan, itulah pembelian cash. Jadi kita simpan apakah nanti datanya itu sekian, 725 sekian. Panjangan ya, simpan aja. Oke, data berhasil disimpan. Ini tadi BC003 yang dibeli mobil ketiga, tanggalnya sekian, total bayarnya lepaskan. Oke, itulah untuk menambahkan data pembelian secara cash. Selanjutnya kita akan membuat metode-metode untuk kelas tambah pembelian secara kredit. Caranya hampir sama, nanti cuma butuh di sana penambahan untuk dia mengambil juga data paket kreditnya. Namanya pembelian kredit, berarti harus ada paket pembelian secara kreditnya. Oke, sekian untuk video hari ini. Stay healthy, stay happy. Pas.